Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari Sabat adalah hari istirahat. Para murid mengalami minggu yang sulit dan sibuk dan mereka lapar. Yesus memperkenankan mereka mencari makanan di ladang. Ini bisa membuat mereka kecil hati karena tidak ada makanan yang menunggu mereka. Tapi mereka sudah terbiasa dengan kesulitan. Mereka sibuk dan banyak yang harus dilakukan. Ada sedikit waktu luang. Yesus sibuk di akhir pekan. Misinya tidak berhenti. Para murid dipersatukan dengan Yesus berpartisipasi dalam misinya. Ini membuat semua pengorbanan mereka berharga dan lebih mudah untuk dihadapi. Saudara-saudari, ketika kita percaya dan mempersatukan diri kita dengan Yesus, kita bisa bersabar dan damai di tengah-tengah pencobaan. Sabat ditetapkan bagi orang-orang Yahudi untuk mengingat dan merenungkan hubungan perjanjian khusus mereka dengan Tuhan. Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan dan mereka memberi istirahat. Namun orang-orang Farisi berfokus pada apa yang tidak dapat kita lakukan dan gagal melihat apa yang harus kita lakukan. Pada hari Minggu, kita harus lebih fokus pada apa yang harus kita lakukan untuk menerima Yesus dengan pantas. Maka hal-hal sekunder tidak akan mengalihkan kita dari apa yang esensial. Tuhan memiliki hubungan khusus dengan kita. Dia telah membebaskan kita dari perbudakan. Dia terus mencintai kita dan meminta agar kita mencintainya dan orang lain dengan sepenuh hati. Pada hari Minggu, apakah kita mengingat hubungan perjanjian kita dengan Tuhan kita? Apakah kita sadar dan berterima kasih atas semua hal baik yang telah Tuhan lakukan dan terus lakukan untuk kita? Apakah Tuhan mengambil tempat pertama bagi kita pada hari Minggu? Saudara-saudari, Yesus menginstruksikan murid-muridnya tentang misinya. Mereka tumbuh untuk memahami, menghargai, dan menjalaninya. Yesus mengajar mereka untuk berpartisipasi dalam kebaktian Sabat dengan semangat, tetapi juga terbuka terhadap kebutuhan apapun yang mungkin dimiliki orang lain, bahkan pada hari Sabat. Adalah diperbolehkan untuk berbuat baik setiap hari dalam seminggu, terutama pada hari Tuhan. Yesus menyembuhkan pria dengan tangan lumpuh pada hari Sabat, memberi makan murid-muridnya pada hari Sabat, dan menyembuhkan wanita lain dengan punggung bungkuk pada hari Sabat. Amal akan menghilami kita untuk berbuat baik kepada orang lain bahkan pada hari Minggu sekalipun. Kebaktian Minggu berjalan bersamaan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.
hilangkan resahku.